Assalamualaikum teman-teman. Aduh, kita benerin dulu nih posisi kameranya. Set. Kita sekarang mau ngebahas tentang sebenarnya kalau untuk menyimpan data lebih aman dan lebih nyaman mana sih antara hard disk sama SSD. Sedangkan kan di kita banyak banget yang service hard disk untuk recovery data. Apakah itu menandakan bahwa SSD lebih aman dari hard disk? Kita langsung tanya aja ke Profesor Dr. Seika Abigail. Gimana nih Kang? Ya, Tanggapannya? Tanggapannya tentang apakah dengan banyaknya servis hard disk menandakan bahwa SSD lebih aman untuk penyimpanan data? terkait itu sebenarnya ada beberapa tanggapan gitu ya. Tanggapan pertama, Oke? hard disk lebih banyak masuk dibandingkan SSD. Itu karena saat ini masih lebih banyak orang yang menggunakan hard disk dibandingkan dengan SSD gitu. Bahkan di laptop atau komputernya sekalipun. Jadi kalau misalkan ada kerusakan ya tentu yang masuk ya hard disk karena lebih banyak yang digunakan gitu. Ibaratkan kayak misalkan motor banyakkan Honda, yang rusak Daripada banyakkan Honda kan itu. Honda berarti Iya. jelek. Enggak, karena emang Honda. banyak yang pakai Oh, kan gitu. karena banyak yang pakai. Gitu. Oke. Terus Masuk yang ya kedua, teman-teman ya yang kedua, analoginya. Apa tuh? terkait dengan apakah emang SSD lebih tahan, lebih awet untuk menyimpan data Nah, itu dibandingkan tuh. hard disk kan gitu. Betul. Sebenarnya enggak juga, Enggak juga. enggak juga. Dari pandangan subjektif saya, pandangan sudut pandang saya sendiri gitu. Sebagai apa nih? Biar Sebagai informasinya seseorang valid. yang sering menghadapi hard disk dan SSD yang rusak gitu. Oke, engineer lah ya. Betul sekali. Oke. Gimana nih Mending di pandangan? hard disk Mending di hard disk. Enggak, buat tapi nyimpen datanya. enggak, tapi ini dulu compare dulu. Tadi kan poin keduanya kan apakah SSD lebih bagus? Gitu kan. Oh, SSD lebih bagus dibanding hard disk. Betul, karena yang datang sini kebanyakan hard disk gitu untuk di recovery data daripada SSD, karena penyimpanannya kan ada dua nih, SSD sama hard disk kan Ya. gitu. Kalau misalkan kita lihat di pasaran gitu, hard disk, misalkan kita menemukan harganya tuh seragam gitu untuk barang baru. Misalkan kita lihat hard disk WD 1 terabyte dengan Seagate 1 terabyte gitu ya. Oke. Itu harganya nggak beda jauh, bro. Nggak beda jauh. Harganya pasti sekitaran gitu juga gitu loh. Hard disk 1 terabyte yaitu sekitar 700 ribuan. Untuk yang 1 terabyte. Iya, itu untuk hard disk eksternal baru ya, bukan yang bekas Oke. itu. Ya, misalnya kita lihat di sini tuh, Oke, bisa ditulis. harganya 700 ribu, 800 ribuan, nggak beda jauh gitu. Oke. Dengan kalau misalkan kita cari SSD 102 atau 256 GB itu, harganya bervariasi. Nggak, tapi kenapa yang jadi patokannya harga gitu? Untuk apa ya? Untuk mengklaim bagus gitu. Kenapa? Karena di SSD ada yang murah, ada yang mahal. Ada yang murah, ada Jadi yang mahal. kita lihat patokannya di SSD gitu loh. SSD itu terbagi jadi dua tipe menurut saya. Ada yang Apa SSD tuh? murah, ada yang SSD mahal. Oke. Kalau misalkan kita lihat dari beragamnya harga di SSD gitu. Oke, boleh ditunjukkan. Walaupun mereknya berbeda gitu kan. Kayak misalkan di sini dia Midas Force harganya 186.000 gitu ya untuk 256 GB. Oke. Kalau tim 250.000, udah beda jauh nih. Kemudian ada lagi Samsung, harganya lebih mahal lagi, bisa sampai 400 ribuan gitu. Beda 2 kali lipat sama Midas Force gitu. Jadi perbedaan harganya murah dan mahal gitu. Beda sama hard disk yang dia tuh harganya seragam, hampir seragam lah gitu, 700 ribuan untuk 1 terabyte gitu. Tapi apakah dengan harga seragam itu kualitasnya seragam juga? Nggak beda jauh pasti. Nggak beda jauh. Nggak beda jauh. Kenapa? Karena di hard disk gitu ya, di hard disk. Karena ya kalau misalkan hard disk rusaknya tuh kalau misalkan kebanting lagi, itu udah pasti rusakan gitu. Kalau misalkan kebanting udah pasti rusak. Betul sekali. Oke. Cuman kalau misalkan bagus atau enggaknya nanti tergantung lagi, itu beda pembahasan sebenarnya. Oh, beda pembahasan. Ya, yang jadi poin saya di sini tuh bahwa Apa tuh? Di SSD ada SSD murah sama SSD yang mahal gitu. Jadi kita bagi dua dulu gitu untuk menentukan apakah SSD emang lebih bagus daripada hard disk atau gimana gitu. Oke, boleh. Karena SSD lebih bagus daripada hard disk atau hard disk lebih bagus daripada SSD itu nggak bisa disamaratakan gitu loh. Karena udah Nggak beda bisa device-nya. saklek gitu loh. Karena ada perbedaan tadi, ada SSD murah, ada SSD mahal Oke, gitu. kalau misalkan SSD mahal sama hard disk bisa ini nggak di compare nggak berarti? Bisa di compare tentu saja, dan dalam beberapa kesempatan
harddisk yang lebih mahal itu pasti daya tahannya lebih awet dibandingkan SSD yang murah gitu. Karena Oke. SSD yang mahal tuh komponennya juga lebih bagus gitu bro. Kalau misalkan Oke. Samsung atau Corsair Hmm. komponennya lebih bagus dan ada tambahan komponen namanya DRAM. DRAM, Ya, Dynamic RAM. dynamic RAM. Apa tuh dynamic RAM? Jadi kayak misalkan RAM di PC untuk menyimpan data sementara. Oke. Kalau misalkan fungsi di SSD-nya tuh dia sebagai buffer atau sebagai cache. Jadi data tuh dari NAND flash tersimpannya kan di NAND flash itu ya. Oke. Jadi di SSD itu ada beberapa komponen penting yang namanya. Yang pertama ada NAND flash Oke. untuk menyimpan data semuanya di situ yang dalam bentuk file. Oke. Kemudian ada lagi controller untuk mengatur semua hal yang bekerja dalam SSD, entah itu data keluar atau data yang masuk tersimpan dalam NAND flash itu. Oke. Itu umumnya seperti itu. Nah, yang membedakan SSD murah sama SSD mahal itu ada di DRAM-nya. Hmm. SSD mahal ada di RAM, SSD murah nggak ada. Nggak ada gitu ya. Oke. Betul sekali. Nah, Berarti kalau misalkan ditarik dari penjelasan tadi, kesimpulannya gimana nih kesimpulannya kalau misalkan untuk penyimpanan data, untuk penyimpanan data? janganlah sekali-sekali menyimpan data penting atau data berharga di SSD yang murah gitu. Oke. Tapi diusahakan eksternal juga nggak? Maksudnya gimana? Eksternal Eksternal tuh yang misah. Jadi misalkan kita di laptop beli SSD baru lagi buat nyimpen data gitu. Oh, sama aja. Oh sama aja. Kalau misalkan SSD eksternal tuh udah jadi eksternal atau SSD yang murah dijadiin SSD eksternal. Nah gitu, SSD yang murah dijadiin eksternal. Oh, itu sama aja. Sama aja berarti. Karena Oke. banyak kasus, bro. Jadi SSD dia baru beli Mhm. beberapa pekan yang lalu, hari ini dia udah rusak gitu. Jadi hitungannya bisa Oke. pekan gitu. Bahkan bisa hari. Hari ini beli, besok bisa nggak ada deteksi lagi gitu. Untuk SSD yang murah ya. Betul sekali. Oke. Jadi daya tahannya nggak bagus. Oke. Beda sama SSD yang mahal kayak misalkan Samsung, dia bisa tahan 5 tahun. Ada kenalan saya punya SSD Samsung 5 tahun masih berfungsi dengan baik gitu. Dan kabarnya udah jadi menteri ya teman antum. Iya udah jadi mitra malah Jadi mitra. di Bang Amin. Oke. Oke, oke. Sedangkan kalau misalkan SSD yang murah itu banyak masuk ke sini gitu loh. Oke. Karena yang masuk ke sini itu kebanyakan SSD yang murah gitu. Yang dia nggak ada tiba-tiba nggak kedeteksi gitu. Padahal baru beli 6 bulan yang lalu kan gitu. Nah, berarti intinya kalau mau beli SSD yang mahal sekalian berarti ya. Untuk menyimpan data. Untuk menyimpan data beli Kalau yang mahal misalkan sekalian. buat instalasi game atau instalasi Windows nggak apa-apa pakai yang SSD yang murah gitu. Oke. Karena untuk data yang kita bisa refresh kan gitu. Untuk Oke. kita bisa install ulang lagi si Windowsnya kalau misalkan SSD-nya tiba-tiba kebaca gitu kan. Oke. Kalau misalkan nyimpen data penting, yang penting banget dibandingkan beli SSD yang murah, mending simpen datanya di hard disk biasa aja gitu, hard disk biasa, lebih awet gitu. Lebih Dan awet, kalau ya. misalkan tiba-tiba rusak nih ya, Mm-mm. dibandingkan SSD yang murah dan hard disk kalau dia rusak, Oke. lebih gampang untuk merecovery data dari hard disk yang biasa gitu. Daripada yang rusak SSD gitu. ya. Betul, Nah, karena oke. SSD yang murah itu kadang-kala memakai komponen yang tidak diketahui oleh sistem gitu, Oke. oleh software recovery data kami. Oke, siap. Nah, gitu teman-teman. Jadi kalau disimpulkan tarik akhirnya berarti kalau mau nyimpan data alangkah baiknya di hard disk lah ya gitu. Di hard Kalaupun disk, betul. mau di SSD juga boleh tapi yang mahal. Yang bagus gitu. Yang bagus. Bagus Ya. sudah pasti mahal kan? Iya betul. Iya, betul. Nah, jadi Tapi gitu. mahal belum tentu bagus. Oke, bisa. Nah, jadi gitu teman-teman, semoga bisa bermanfaat, bisa menambah ilmu teman-teman juga. Kalau video ini bermanfaat dan bisa mendebar kebermanfaatan bagi banyak orang, silahkan di-share, silahkan di-subscribe, silahkan di-like, dan segitu aja dari kami. Assalamualaikum.